Halo kawan-kawan, kali ini saya ingin membahas masalah biaya penarikan. Nah, selain itu, saya juga akan membahas masalah level plus VTube. Yang mana yang disebut level plus? Yang ini kawan-kawan, seperti punya saya ini ya. Di atas ini kelihatan ya, level 5 plus. Ada tulisan plusnya. Nah, apa kelebihan dari level plus ini? Nanti kita bahas belakangan ya kawan-kawan ya. Oke, langsung saja yang pertama, biaya penarikan. Apa itu biaya penarikan? Biaya penarikan adalah biaya yang dipotong oleh VTube ya setiap kali kita ingin mentransfer ya atau memindahkan ya sejumlah viewpoint dari saldo viewpoint kita yang ada di VTube sini ya ke saldo viewpoint kita yang ada di exchange counter sini. Jadi kalau saya misalnya ingin mentransfer ya atau memindahkan 100 viewpoint dari saldo saya ini, saya pindahkan 100 viewpoint ke saldo saya yang ada di exchange counter sini. Maka saya akan dikenakan biaya penarikan atau biaya potongan ya. Sebesar berapa? Sebesar tergantung dari level akun masing-masing. Ya kan kawan ya, kalau saya ini kan levelnya level 5 plus, berarti kan level 5. Kalau kawan-kawan tinggal dicek ya di akunnya masing-masing. Nah, berapa biayanya tinggal dicek di tabel di sini kan kawan. Untuk level 1 ya, untuk level akun level 1 itu biayanya 50%. Nah, level 1 ini kan kalau kawan-kawan baru gabung di VTube itu udah otomatis langsung level 1 kan kawan. Oke, kemudian untuk level 2 itu biaya penarikannya atau biaya pencairannya itu 35%. Level 3 30%, level 4 28%, level 5 25%. Nah, saya tadi kan level 5 plus ya, berarti saya di level 5. Berarti saya kena di biaya penarikan 25%. Nah, kalau kawan-kawan tidak memiliki tabel seperti ini, sebenarnya kawan-kawan bisa cek langsung ya, bisa cek langsung biaya penarikannya itu di fungsi utama sini, tinggal diklik ya, kemudian diklik kirim. Nah, di sini kan langsung muncul kan kawan, ada keterangannya ya, ada keterangan level di sini level berapanya. Karena saya level 5 plus ya, di sini muncul level 5 plus, kemudian biaya penarikannya juga muncul di sini 25%. Jadi kan kawan juga bisa cek ya. Nah, di sini langsung saja saya kasih contoh ya, misalnya saya ingin transfer atau ingin memindahkan 100 viewpoint ya. Saya ingin jual 100 viewpoint. Saya ketik 100 ya. Nah, ketika saya ketik 100 di sini ya, di sini langsung muncul biaya penarikannya 25%, yaitu 25% dikali terhadap 100. Makanya di sini biaya penarikannya muncul sebesar 25 VP. Ya, di sini 25 VP ya. Kemudian total pengeluarannya 125 PP. Artinya, ya, saldo viewpoint saya akan dipotong akan dikeluarkan sebanyak 125 VP untuk mendapatkan bersih 100 VP di exchange counternya. Artinya 100 VP ini sudah bersih nih kawan. Sudah bersih yang bisa saya jual di exchange counternya. Jadi biaya penarikan itu cuma sekali kan kawan. Jadi ketika VP kita sudah sampai di exchange counter ya, sudah sampai di saldo exchange counter sini, kita mau jual kapan saja terserah kita kan kawan. Jadi tidak mesti harus hari itu ya, terserah kita mau jual kapan saja, mau hari ini kan mau besok kan terserah ya, dan kita tidak akan pernah dipotong lagi biayanya. Jadi biaya penarikan itu hanya sekali, yaitu saat kita mentransfer ya dari VTube sini ya, kita transfer nih 100 VP, ketika saya ketik 100 sini langsung dipotong 25% ya di sini 25 VP. Nah, setelah saya dapat 100 VP bersih di sini ya, saya tidak akan dipotong lagi. Ya, jadi mau saya jual kapan saja, otomatis saya tidak akan dipotong lagi biayanya, cukup sekali itu aja. Jadi hanya sekali ya. Oke kan kawan? Kemudian kita back. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara untuk mendapatkan level-level akun ini? Ya, ada level 1, level 2 sampai level 5 ya. Nah, di sini ada syaratnya kan kawan. Jadi untuk mencapai level, kalau level 1 otomatis kan kawan ya. Ketika kawan-kawan bergabung di VTube itu sudah otomatis level 1 ya. Dengan biaya penarikan atau biaya potongan 50% ya. Nah, untuk mencapai level 2 itu butuh 200 experience. Nah, 200 experience ini yang mana? 200 experience ini ya, itu tuh yang ini kan kawan. Ya, kan kawan bisa lihat di sini ya. Punya saya 85.660 experience. Nah, experience ini datangnya dari mana? Experience ini datangnya ya, setiap satu orang yang kita rekrut ya, satu anggota yang kita rekrut, kita dapat 50 experience. 50 poin experience. Nah, kalau di sini untuk level 2 itu butuh 200 experience. Artinya, kawan-kawan harus rekrut ya 4 orang anggota ya untuk dapat 200 experience. Sama dengan level 2 ya, level akunnya. Paham ya kawan-kawan ya? Berarti kan 200 ya dibagi 50 berarti sama dengan 4 ya. Berarti kawan-kawan harus merekrut 4 orang anggota untuk bisa mencapai level 2 ya. Kemudian untuk mencapai level 3 butuh 400 experience. Berarti kan kawan harus merekrut 400 dibagi 50. Berarti 8 orang anggota yang harus direkrut untuk mencapai level 3 dengan biaya potongan 30%. Untuk mencapai level 4 butuh 2000 experience. Berarti 2000 dibagi 50 poin. Berarti sama dengan 40 orang anggota. Jadi kawan-kawan harus merekrut 40 orang anggota
baru bisa mencapai di level 4 ya. Dengan biaya potongan atau biaya penarikan 28% ya. Kemudian level 5 ya, butuh 5.000 experience, berarti dibagi 50 berarti butuh 100 orang anggota. Berarti kawan-kawan harus merekrut 100 orang anggota baru bisa mencapai di level 5 ya, dengan biaya penarikan nantinya itu yaitu sebesar 25%. Nah, ini kalau kita menggunakan syarat experience kan kawan. Sebenarnya untuk mencapai level-level akun ini, kita juga bisa menggunakan syarat referral. Yang mana yang ini kan kawan? Ya, di sini kelihatan ya. Nah, syarat referral. Ya, kalau level 1 sama ya. Ini kan tanpa referral ya. Tetap sama dengan yang tadi. Untuk level 2-nya yang beda ya di sini ya. Untuk level 2-nya di sini kalau kita menggunakan syarat referral, kita harus memiliki 2 orang anggota yang sudah mengaktifkan minimal bintang 2 ya, bintang 2 ke atas ya. Bintang 2 ke atas. Nah, untuk mendapatkan level 3 ya, kita harus memiliki ya kan minimal 4 orang anggota yang sudah mengaktifkan bintang 2 ke atas. Untuk level 4-nya kita memiliki 8 orang anggota yang mengaktifkan bintang 2 ke atas. Untuk level 5-nya kita harus memiliki minimal 12 orang anggota yang sudah mengaktifkan paket bintang 2 ke atas. Nah, kalau saya kan level 5 plus. Nah, kenapa dia level 5 plus? Karena saya sudah memenuhi persyaratan referral ini kan kawan. Jadi tabel syarat referral yang ini adalah untuk level plus kan kawan. Jadi untuk level plus kalau kawan masih belum ada tulisan plusnya seperti punya saya ini ya, belum ada tulisan plusnya, berarti kan kawan baru sebatas memenuhi persyaratan experience yang ini ya. Kawan-kawan baru memenuhi persyaratan experience yang ini, tapi kawan-kawan belum memenuhi persyaratan referral yang ini ya. Kalau kawan-kawan sudah memenuhi persyaratan referral yang seperti ini ya, seperti yang di tabel sini, otomatis kawan-kawan akan berada di level plus ya. Buktinya apa? Buktinya punya saya ini kan level 5 plus. Berarti saya sudah memiliki ya minimal 12 referral yang sudah mengaktifkan paket bintang 2 ke atas. Nah, kita hitung sama-sama kawan-kawan kalau nggak percaya. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung? Dari mana kita tahunya anggota kita yang sudah mengaktifkan bintang 2 ke atas? Nah, caranya gampang kawan-kawan. Pertama kita lihat dulu ya, bintang 2 itu personal exposure-nya berapa? Nah, ini kawan-kawan ya. Bintang 2 personal exposure-nya itu 10,33. Ya, 10,33. Nah, kawan-kawan tinggal klik di referral exposure. Tinggal diklik ini kawan-kawan. Nah, tampilan yang ada di sini, ini sebenarnya adalah 5% ya dikali terhadap personal exposure-nya masing-masing anggota. Ya, jadi kalau anggota kita mengaktifkan tadi bintang 2 ya, berarti kan dia memiliki personal exposure 10,33. Nah, dikali 5% kan kawan. Itulah yang angka yang muncul di sini ya. Itulah angka yang muncul di sini. Nah, kita coba kali ya. 10,33 dikali 5% sama dengan 0,516. Artinya di angka di atas 0,51 itu adalah bintang 2. Sudah pasti bintang 2 kan kawan. Kita cek ya. Nah, dari bawah sini. Nah, ini. Ya, berarti mulai dari Atrivo ini ya. Ini kan plus 0,55. Berarti beliau ini sudah bintang 2 ke atas ini. Kita hitung mulai dari sini, mulai dari Atrivo ini. Jadi 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, 21 orang ya. Kita hitung lagi kan, apakah salah tadi. Ya, mulai dari Atrivo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya. 22 ya. Nah, ada 22 orang ya. Ada 22 orang yang sudah mengaktifkan bintang 2 ke atas. Nah, sementara kan di sini syarat minimalnya cuma 12 orang kan, kawan. Ya, untuk level 5 plus. Ya, untuk level 5 plus ini ya, syarat minimalnya itu 12 orang referral mengaktifkan bintang 2 ke atas. Nah, sementara saya punya 22 orang ya yang sudah mengaktifkan bintang 2 ke atas. Itulah kenapa saya ya mencapai di level 5 plus. Ya kan kawan ya. Oke kawan, paham ya? Jadi kalau kawan-kawan misalnya sudah mencapai di level 5, kemudian sudah ada memiliki 12 referral yang mengaktifkan bintang 2, itu sudah otomatis level 5 plus. Ya, kalau kawan-kawan saat ini berada di level 4 ya, kemudian sudah memiliki 8 referral yang mengaktifkan bintang 2, itu kawan-kawan sudah berada di level 4 plus. Ya, dan begitu seterusnya kawan-kawan ya. Tinggal dihitung ya, tinggal dicek ya dengan cara seperti saya tadi. Nah, tolong diingat ya, memang kadang-kadang update data di YouTube itu agak terlambat kawan-kawan ya. Jadi jangan heran misalnya ada nanti kawan-kawan yang komplain ya, saya sudah memiliki
12 referral yang mengaktifkan bintang 2. Saya juga sudah berada di level 5, level akunnya. Tapi kenapa kok angka tulisan plusnya nggak muncul? Nah, terkadang suka terlambat kan kawan. Jadi kalau kawan lihat di sini ya. Saya tadi kan memiliki 22 orang sudah mengaktifkan level 2 bintang 2 ke atas ya. Sementara kan kalau dilihat di sini saya itu baru sekitar tanggal 13 ya kan kawan. Sekitar tanggal 13 Januari ya. Tanggal 13 Januari itu saya baru level 5 plusnya. Ya padahal kalau dipikir harusnya sebelum itu kan ya, saya sudah level 5 plus. Tapi memang ada keterlambatan update data oleh YouTube-nya. Jadi itu hal yang wajar yang kawan-kawan ya. Jadi nggak usah panik ya, nggak usah panik. Yang penting nanti ya itu statusnya akan berubah ya menjadi plus dengan otomatis dengan sendirinya ya secara sistem ya. Oke kawan-kawan sudah paham ya untuk level plus ini. Nah terus apa kelebihan dari level plus ini? Nah, di sini sebenarnya bisa dibaca kan. Di sini ada ya, di bagian bawah sini. Nah, experience tidak akan dikurangi ya jika Anda menggunakan syarat referral. Artinya apa? Artinya ketika kita mencapai level plus, maka experience kita tidak akan dikurangi ya ketika kita mencairkan viewpoint. Jadi begini kan, kawan. Setiap kali kita mencairkan viewpoint ya, mentransfer viewpoint ke saldo kita yang di exchange counter tadi, ya maka experience kita yang ada di sini akan dikurangi 10 kan, 10 poin. Nah, kita klik di sini ya detailnya kan. Nah, di sini. Klik. Nah, ini bisa dicek di pengeluarannya. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ya. Ya kan, ada penarikan ya, ada penarikan VP ke EC dikurangi 10 poin. Yang 10 poin ini bukan VP ya, ini yang dikurangi adalah experience kita. Experience kita dikurangi 10 poin kan kawan. Jadi setiap kali kita melakukan penarikan VP atau pencairan VP ke exchange counter, maka experience kita akan dikurangi 10 poin. Itu kalau kita berada di level standar ya, bukan level plus. Itu bedanya kan kawan ya. Jadi kelebihan di level plus ini, experience kita tidak akan pernah dikurangi. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat sendiri, tanggal 11 Januari itu poin experience saya masih dikurangi 10 poin. Ya, saat itu saya mencairkan ya, saya mencairkan viewpoint ya. Coba diklik di sini pengeluaran. Nah, ini bisa dilihat di sini kawan-kawan ya, tanggal 11. Nah, ini. Ya, saya mencairkan 28 ya, 28,75 VP ya, tanggal 11 Januari ya. Nah, kemudian di sini ya, experience saya dipotong ya. Experience saya dipotong ya 10 poin ya, experience saya dipotong. Nah, kalau di tanggal berikutnya kan nggak ada nih. Ya, tanggal 12 ya, nggak ada tanggal 13 ya. Hari ini tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 14 ya. Nah, ini belum saya cairkan ya. Nah, ini kan nggak ada lagi datanya kan. Jadi data terakhir itu tanggal 11. Jadi tanggal 11 Januari saya masih dipotong 10 poin dari experience saya. Artinya tanggal 11 Januari status saya masih level 5 biasa. Atau masih level 5 standar, belum ada plusnya kan kawan. Nah, kalau dilihat di sini ya, saya pernah mencairkan di tanggal 12-nya, coba kita lihat. Di tanggal 13 ya, tanggal 13 saya pernah mencairkan ya. Ya, kalau kayak exchange counter ya, tanggal 13 berarti kemarin ya, saya pernah mencairkan 72,5 VP tanggal 13 Januari. Nah, di sini tanggal 13-nya kan di sini tidak ada kan kawan tuh. Enggak ada ya. Terakhir kan tanggal 11. Artinya tanggal 13, mulai dari tanggal 13 Januari, saya sudah level 5 plus. Makanya di sini experience saya tidak dikurangi lagi kan kawan. Tuh, nggak ada ya. Nah, terakhir tanggal 11. Padahal tanggal 13-nya saya ada mencairkan viewpoint ya, ke exchange counter. Tapi poin experience saya tidak dikurangi. Itulah kelebihan dari level plus ini kan kawan. Jadi poin experience kita tidak dikurangi sama sekali. Nah, kelebihannya itu kan kawan. Artinya apa? Artinya ya level kita sudah dikunci kan kawan. Level kita sudah dikunci di level 5. Ya, kalau kita memiliki 5 plus berarti level kita sudah dikunci level 5 sampai kapanpun biaya pencairannya tetap 25%. Berbeda dengan kasus ya ketika kita masih memenuhi syarat experience ini ya, ketika kita masih berada di level standar atau level yang bukan plus ya. Ketika kita masih berada di level standar, katakan begini, katakan kawan-kawan ya berada di level 3 ya, experience-nya 400 experience ya. Katakan kawan-kawan mencairkan pertama kali mencairkan ya. Cairkan satu kali berarti kan dipotong 10 VP. 10 VP sorry. Dipotong 10 poin experience ya. Berarti kan dari angka 400 experience berarti berkurang menjadi dikurangi 10 berarti berkurang menjadi 390 experience. Nah, pertanyaannya di pencairan berikutnya level berapa level akun kawan-kawan? Berarti kan sudah tidak di level 3 lagi. Benar kan? Benar nggak? Ya, karena kan level 3 kan butuh 400 experience. Nah, kawan-kawan sudah pernah mencairkan sebelumnya. Ya, mencairkan satu kali berarti kan dikurangi 10
berarti kan poin experience-nya berkurang menjadi 390. Otomatis ya level akun kawan-kawan dari level 3 turun ke level 2. Ya, turun ke level 2 kan kawan ya. Nah, itu makanya kalau begitu kan lama-lama kan level akun kita ini bisa turun sampai level 1 kan kawan. Habis experience-nya. Ya, kalau kita mau naik lagi experience-nya otomatis kita harus rekrut anggota lagi. Kan begitu kan kawan ya. Makanya saya bilang ya, main di VTube ini lebih baik kita bersabar-sabar. Kenapa bersabar-sabar? Ya kalau kita bersabar kan kita tunggu dulu anggota kita ada yang naik ke bintang 2. Ya, lama-lama kan nanti anggota kita naik ke bintang 2 ya, otomatis nanti syarat referral ini bisa terpenuhi kan kawan. Ketika kita sudah memenuhi syarat referral ini, otomatis level akun kita level plus. Ya, kalau level plus berarti sudah dikunci. Jadi experience kita tidak akan dikurangi lagi kan kawan. Ya, paham kan kawan ya? Itulah bedanya antara level standar ya. Ini level standar ya, tabel level standar dengan level plus. Ini tabel level plus ya. Itu bedanya kawan. Jadi kalau di level standar itu poin experience setiap kali kita mencairkan view point, poin experience kita dikurangi 10 poin. Ya, itu level standar. Makanya kalau saat hari ini kita berada di level 3 ya, punya 400 experience, kemudian hari ini kita cairkan view point-nya, maka dikurangi 10 poin experience-nya. Berarti menjadi 390 experience. Otomatis level akunnya turun ke level 2 ya. Kalau kita berada di level 2 ya, 200 experience, kemudian kita cairkan hari ini misalnya satu kali transaksi, berarti kan dikurangi 10 poin ya. Otomatis kan tidak 200 experience lagi, berarti tinggal 190 experience. Otomatis coba turun ke level 1 kan kawan. Ya, level akunnya. Itu kelemahan ya kalau kita memiliki level akun di level standar ya. Kalau kita di level plus yang ini ya, tabel yang ini, ya itu dikunci ya. Kapan saja ya, setiap saat ya, mau setiap hari kita mencairkan viewpoint ya, poin experience kita tidak akan pernah ya, poin experience kita yang ini ya tidak akan pernah dikurangi kan kawan, tidak akan pernah dikurangi. Jadi kita boleh dibilang kebal terhadap pemotongan poin experience. Itu kawan-kawan ya bedanya antara level akun standar dengan level akun plus. Oke, langsung saja kita buktikan ya. Karena saya cuma sebatas cerita atau memang terbukti, kita coba cairkan di sini kan kawan. Kita klik fungsi utama ya. Saya mau cairkan di sini saya mau cairkan 100 WP aja ya. Kemudian level saya kan level 5 plus ya. Biaya penarikannya 25%, berarti 25% dikali 100 itu 25 PP, berarti total pengeluaran saya yang saya keluarkan dari saldo viewpoint saya 125 viewpoint ya untuk dapat bersih 100 VP. Ya, di sini di exchange counter saya sudah ada 42 VP ya. Berarti nanti akan menjadi 142 VP ya kawan-kawan ya. Oke, langsung saja kita cek kita ini ya, kita tes ya. Oke, kemudian saya masukkan password kedua ya. Minta OTP. Tujuh 696. Oke. Kemudian syarat ketentuan ini cukup di close saja. Kemudian ini tinggal kirim sekarang. Successful ya. Transfer sukses. Oke. Kemudian kita back. Nah, ini kita refresh dulu ya biar berkurang saldonya kawan. Nah, berkurang 100 ya. Kita tinggal klik di sini ya. Tinggal klik di bagian pengeluaran nih. Ya, hari ini ya, tanggal 14 ya. Hari ini tanggal 14 Januari ya. Ini saya keluarkan dari saldo saya itu 125 VP ya. Berarti bersih yang saya dapatkan 100 VP ya karena dipotong 25% ya. Ya, bersih yang saya dapat 100 VP ya. Nah, hari ini ya tanggal 14 Januari. Nah, sekarang kita lihat di sini experience saya dipotong apa tidak. Kita klik di sini ya. Kita klik pengeluaran. Nah, ini kan kawan, masih sama ya. Jadi experience saya tanggal 11 Januari terakhir dipotong ya, 10 experience. Di tanggal 14-nya nggak ada kan kawan. Nah, ini kan nggak ada nih. Kosong ya. Artinya apa? Artinya saya kebal. Jadi saya tidak pernah lagi dipotong poin experience yang kenapa? Karena saya sudah berada di level plus. Ya, di level 5 plus ya. Karena ada tulisan plusnya ini kan kawan. Makanya saya kebal. Saya tidak dipotong lagi poin experience-nya. Oke kawan. Sekarang kita cek di exchange counter-nya. Nah, ini kan saldo saya belum berubah ya. Saya tadi udah transfer 100 ya. Ini tinggal di refresh kan kawan. Bisa kita klik sembarangan aja dulu ya. Coba tesnya. Nah, ini kan otomatis dia minta logout kan kawan. Nah, ini kita login lagi ya. Oke, saya login dulu.
tinggal diklik bagian saya. Nah, ini kan kawan, sudah masuk ya kawan ya, 100 ya. Kalau kita klik detailnya sini, ntar ya 100 ya, udah ada di sini kawan. Jadi tadi kan 42 ya, sekarang udah berubah menjadi 142, berarti udah masuk 100 viewpoint di sini kan kawan. Nah, ini kan saya kalau mau jual tinggal saya jual kan kawan. Tinggal saya klik di sini ya, tinggal saya jual. Mau saya jual kemana terserah ya. Mau saya jual ke sini misalnya, ini kan 78 ya, saldo saya kan tadi 142 ya. Kalau saya jual ke sini yang 78 ini bisa kan kawan? Ya, masih cukup ya saldonya ya. Tinggal saya cari. Nah, saya jual yang 100 ini juga bisa nih, tinggal saya klik di sini. Cuman saran saya kalau mau menjual kan kawan, lihatlah yang deal numbernya besar kan kawan ya. Karena itu berarti orang-orangnya udah pengalaman. Takutnya kalau orang-orang baru yang beli, ya terkadang ya itu kan kawan. Karena nggak paham caranya, yang kemudian ya terjadi masalah, kan itu terjadi kasus, kemudian kita jadi harus berurusan dengan admin VTube ya. Harus diurusin dulu kan itu ya. Itu kan kawan ya. Jadi ketika kita jual seperti ini ya, kita tidak ada lagi biaya potongan kan kawan. Jadi biaya potongan itu cukup hanya sekali yang tadi aja. Ya, hanya yang tadi aja, yaitu saya tadi mengeluarkan 125 VP ya untuk mendapatkan bersih ya 100 VP di exchange counternya. Ya kan kawan ya. Jadi hanya sekali itu aja. Jadi saya hanya dipotong 25 VP ya. 25 VP untuk mendapatkan bersih 100 VP di exchange counternya. Nah, ketika saya menjual, ya saya tidak akan dipotong biaya apapun di situ. Ya, jadi 100 VP itu langsung saya jual, langsung dapat di uang di rekeningnya sebesar 100 VP. Berarti kan dikali 14.200 rupiah ya. Saat ini kan 1 VP-nya 14.200 rupiah. Berarti kalau saya jual 100 VP ya, 100 VP saya jual berarti kali 14.200. Berarti nilainya segini kan kawan. 1.420.000 rupiah yang saya terima rekening saya kalau saya jual 100 VP. Ya, kalau saya jual semuanya nih saldo saya kan berapa nih? 142 VP ya. Kalau saya jual semuanya berarti 142 dikali dengan 14.200. Nah, ini segini kan kawan. 2.016.400 rupiah. Itu duit yang akan saya terima di rekening saya. Bersih kan kawan, segitu. Jadi nggak ada lagi biaya potongan di situ, nggak ada lagi biaya min di situ. Jadi biaya penarikan tersebut hanya sekali ya. Hanya sekali biaya penarikan, yaitu saat kita mentransfer dari saldo viewpoint kita yang di VTube sini, kita transfer ke saldo viewpoint kita yang di exchange counter sini. Nah, di situ kita dikenakan biaya penarikan. Hanya sekali itu saja. Oke kan kawan? Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Terima kasih.